Selamat datang di channel Hororologi. Di video kali ini akan dibawakan kembali sebuah kisah dari tulisan akun Kaskus @endokrin yang berjudul Santet, kisah nyata pengalaman keluarga. Untuk kalian yang ingin membaca tulisannya langsung, bisa klik link yang ada di description box. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi seperti ini kejadiannya, Pak. Kang Asep mulai bercerita. Semua orang yang ada di ruangan itu, aku, ibu dan adikku mendengarkan dengan seksama. Menurut Kang Asep, 2 hari kemarin Teh Rati mulai pulih. Entah karena mulai terbiasa atau tidak peduli lagi, sedikit demi sedikit teror yang dihadapi mulai bisa ia atasi. Kini Teh Rati tidak peduli dengan bayangan hitam yang selalu terlihat di luar rumahnya menjelang malam tiba. Suara wanita yang terus terngiang di telinganya pun sudah dianggap biasa saja. Bahkan teror pun sudah jarang terjadi. Mungkin karena kondisi rumah Kang Asep yang selalu ramai, ia meminta tetangganya untuk menginap di rumah secara bergantian. Sedangkan ibu mertuanya, sejak Teh Rati mengalami teror, ia pun memutuskan untuk tinggal di sana. Walaupun adik iparnya harus bolak-balik mengecek rumah, sekedar untuk bersih-bersih atau mengambil baju ganti. Menurut Kang Asep, malam itu di rumahnya cukup ramai. Ada 2 orang perempuan tetangganya yang menginap, sedangkan Kang Asep berjaga di bangku depan rumah ditemani adik iparnya. Ketika sedang menikmati segelas kopi dan rokok kreteknya, tiba-tiba gerimis pun turun, memaksa Kang Asep untuk masuk ke dalam rumah. Sekitar tengah malam dan gerimis telah berubah menjadi hujan lebat. Semua orang sudah terlelap, kecuali Teh Rati yang waktu itu terbangun karena ingin buang air kecil. Teh Rati tidur di ruang tengah, ditemani ibu dan 2 orang tetangganya yang menginap di sana. Teh Rati mencoba mengguncang-guncangkan pelan tubuh ibunya untuk minta ditemani ke kamar mandi. Kang Asep memiliki kamar mandi yang terpisah dari rumahnya dan memiliki sebuah sumur sebagai sumber air bersih. Maklum, di desa Kang Asep yang letaknya cukup jauh dari kecamatan atau hampir bisa dibilang sangat pelosok, warganya tidak memiliki akses air bersih yang langsung ke rumah-rumah. Ada sebenarnya MCK yang didirikan sebagai pusat air bersih warga. Namun sebagian orang lebih memilih cara tradisional untuk mendapatkan air bersih agar tidak bolak-balik mengangkutnya dari MCK, yaitu dengan menggali sumur. Hujan turun sangat deras disertai angin yang kencang. Malah sebenarnya Teh Rati harus pergi ke belakang. Karena ibunya tidak kunjung bangun, Teh Rati memutuskan untuk pergi sendiri. Namun tiba-tiba saja lampu di rumahnya mati dan keadaan menjadi gelap gulita. Ia mengambil korek api untuk menyalakan lilin yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena warga di kampung, termasuk pun di kampungku, selalu siaga bila hujan tiba untuk menyiapkan lilin. Apalagi kalau hujannya dibarengi petir yang tidak henti-henti. Teh Rati keluar lewat pintu belakang, hanya ditemani cahaya lilin dan payung. Tidak kepikiran waktu itu menurut Teh Rati akan diganggu hal-hal aneh lagi. Namun ketika membuka pintu kamar mandi, samar-samar dalam suara derasnya hujan yang mengguyur atap rumahnya, terdengar suara wanita menangis. Teh Rati berhenti sejenak untuk memastikan bahwa itu memang suara orang, bukan suara angin ataupun air hujan. Suara tangisan wanita itu semakin kencang, terdengar begitu lirih seperti orang kesakitan. Dalam hati Teh Rati mengutuk, "Dasar setan sialan, tak henti-hentinya menggangguku." Teh Rati mencoba menghiraukan dan langsung masuk ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan, suara perempuan itu sedikit mengganggu. Karena Teh Rati sudah geram, dengan menyampingkan rasa takut, dia memberanikan diri untuk mencari arah suara tangisan itu berasal. Suara tangisan itu berasal dari arah samping. Teh Rati yang baru selesai keluar dari kamar mandi langsung membuka pintu. Sebatas mata memandang hanya kegelapan dan air hujan yang terlihat. Teh Rati menengok ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada seorang pun terlihat. "Heh Sundal, keluar kau!" tantang Teh Rati teriak di tengah malam. Suara tangisan itu kini semakin jelas terdengar dari arah sumur milik Teh Rati.
Terati yang merasa ditantang, dia keluar tak peduli lagi dengan derasnya air yang membasahi tubuhnya. Terati mendongkak untuk melihat ke dasar sumur. Dengan susah payah ia mencoba memecingkan mata yang terhalang cucuran air dari rambutnya. Lilinnya sudah tentu padam. Begitu kepala Terati mulai mendongkak ke bawah, suara itu terdengar lebih jelas. "Dasar sundal," ucap Terati yang kemudian mengambil batu dari samping rumahnya yang ukurannya sebesar helm yang ia angkat dengan susah payah. Terdengar bunyi yang menggema di dalam sumur yang diikuti dengan jeritan suara perempuan. Untuk sejenak suara perempuan itu hilang. Terati yang merasa sudah puas mendongkak lagi untuk mengecek di dalam sumur. Terlihat sosok tubuh dengan rambut basah tergerai panjang menggelantung di tali timba sumur. Dalam sekejap, keberanian Terati luntur dan membuatnya tersentak kaget bukan main. Tubuh Terati lemas tidak berdaya. Dia masih terduduk di tanah, menyaksikan tali timba yang terus bergerak, seperti ada seseorang yang sedang menariknya dari bawah. Terati mencoba berteriak memanggil suaminya, namun suara hujan yang deras telah merendam suaranya. Terati tak sadarkan diri saat melihat sesosok wanita yang hendak menyeret kakinya agar ikut masuk ke dalam sumur. Terati ditemukan di pinggiran bibir sumur dan hampir saja nyemplung ke bawah. Terati ditemukan sekitar jam 4 subuh oleh ibunya yang menyadari karena anaknya tidak ada di kasur. Peristiwa itu sangat menggemparkan warga di kampung. Karena mungkin dua tetangga Kang Asep yang malam itu menginap membeberkannya kepada warga yang lainnya. Bahkan menurut Kang Asep, beberapa warga sampai datang menjenguk juga. Karena isu yang berkembang di masyarakat, katanya Terati mau bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur. Ketika Kang Asep menimba air sumur untuk mengisi bak mandinya, secara tidak sengaja dalam ember air yang ia tarik, terdapat bungkusan pocong kecil seperti dulu yang ditemukan Kang Asep di bawah batu. Rupanya si pengganggu belum kapok-kapok juga. "Ini Pak, ditemukan lagi," ucap Kang Asep setelah selesai menceritakan peristiwa istrinya sambil menyodorkan pocongan kecil. Karena Bapak tidak tega mendengar cerita Kang Asep, dengan terpaksa Bapak mau turun tangan lagi. Karena menurut Bapak ini sudah keterlaluan. Kalau niatnya cuma ngasih pelajaran, mungkin masih bisa ditolerir, tapi ini sudah niat mencelakakan. Keesokan harinya sekitar jam 3 sore, keluargaku datang ke rumah Kang Asep. Aku memakai motor pinjaman dari adik Bapak untuk membonceng kedua adikku. Terati terlihat memperhatikan ketika kami datang ke sana. Tubuhnya tampak kurus, tinggal tulang yang berbalut kulit. Kehidupannya tidak tenang. Teror yang terus dialaminya membuat hidupnya berantakan. Sebelum kami pulang, Bapak berpesan pada Kang Asep agar jangan membiarkan Terati keluar rumah sendirian. Si pelaku santet tidak berani masuk rumah karena sudah dihalangi pagar goib. Maka dia berusaha mengajak si korban keluar rumah untuk diperdaya. Keesokan harinya setelah pulang dari rumah Kang Asep, aku diajak Bapak untuk menemui seorang pria. Pria itu ternyata adalah seorang paranormal yang cukup terkenal di kampungku. Jadi di kampungku itu ada seorang pria tua yang cukup tersohor. Banyak orang-orang besar dari kota yang datang ke rumahnya. Tidak bisa dipungkiri, percaya atau tidak, memang masih banyak orang-orang yang datang ke orang pintar atau paranormal untuk meminta restu agar semua urusannya lancar. Masalah bisnis, pencalonan diri jadi aparatur negara, sampai masalah kecil seperti ingin lolos tes CPNS. Banyak dari kita menggunakan jasa mereka atau bahkan datang ke tempat-tempat keramat. Aku sendiri tidak mengerti apakah ini termasuk menyekutukan Tuhan atau tidak, tapi begitulah adanya. Aku tidak begitu kenal dengan pria tua ini, karena jarang bergaul dengan warga, mungkin karena pria ini terlalu sibuk dengan tamu-tamu kotanya itu. Yang pasti, seluruh kampung sudah tahu pria tua ini dengan nama yang akan saya samarkan. Aki Merah, begitu mungkin aku akan menyebutnya. Karena saat pertama kali melihatnya, dia mengenakan baju merah. Ketika kami datang, Ki Merah sedang asik memandikan burung perkututnya. Kebetulan hari itu tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika basa-basi selesai dan kami dipersilahkan masuk,
Mimik muka bapak yang tadinya ramah kini berubah menjadi serius. "Sudahlah Ki, akhiri semuanya," ucap bapak kepada Ki Merah. Entah benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura, Ki Merah tampak kebingungan dengan ucapan bapak. Dia menatap bapak lekat-lekat dengan penuh rasa curiga. Apa pengalaman yang dulu tidak membuat Aki belajar? Seakan tidak peduli dengan mimik muka Ki Merah, bapak terus melanjutkan ucapannya. "Tolong jangan ganggu dia lagi, saya benar-benar memohon kali ini." Istrinya tampak menderita karena ulah Aki. Usai menyampaikan permohonannya, bapak mengajakku untuk pergi meninggalkan Ki Merah dengan wajah penuh tanda tanya. Sempat terbersit juga dalam benakku apa yang sebenarnya sedang dilakukan bapak. Jikapun bapak sudah mengetahui orang yang telah mengganggu keluarga Kang Asep, apakah Ki Merah orangnya? Apakah bapak tidak salah melemparkan tuduhan tersebut? Ingin rasanya aku bertanya tentang ulahnya tadi siang di rumah Ki Merah. Tapi melihat mimik muka bapak yang tidak seperti biasanya membungkam keberanianku untuk bertanya. Mungkin kita biarkan saja waktu yang akan menjawabnya. Aku hanya penonton biasa yang hanya ikut menyimak. Sore hari sepulang dari rumah Ki Merah, rumahku kedatangan 3 tamu. 1 pria dengan kumis lebat mengenakan peci hitam dan 2 pria lagi mengenakan kaos oblong biasa yang dibalut dengan jaket kulit berwarna coklat. Aku tidak mengenal ketiga pria tersebut, yang pasti bukan warga dari kampungku. Si pria berpeci hitam yang ternyata setelah memperkenalkan diri adalah seorang lurah dari kampung Kang Asep. Pak Lurah mulai menceritakan kejadian di kampungnya, bahwa Kang Asep hampir saja membunuh salah satu warganya. Untung hal tersebut masih bisa dicegah sehingga tidak ada korban. Kejadian itu berlangsung saat warga terlelap sekitar jam 10 malam. Warga yang terbangun karena mendengar suara teriakan minta tolong dari seorang pria. Lantas setelah Kang Asep dan warga yang jadi sasaran kemarahan Kang Asep ini dibawa ke balai desa, maka masalah mulai terungkap di sana. Kang Asep merasa curiga bahwa pria yang ternyata seorang pegawai perkebunan teh ini menjadi ulah dari guna-guna istrinya. Tadinya Pak Lurah berniat akan membawa masalah ini ke polisi, tapi takutnya terjadi salah paham, maka pria berpeci hitam tersebut bilang kepada bapak bahwa sebelum masalah ini dibawa ke ranah hukum, ia ingin menyelesaikannya dulu secara kekeluargaan. Dan saya dengar Asep berobat atau berkonsultasi dengan bapak. Apakah bapak yang memberitahu pelaku guna-guna istrinya itu? Ucap Pak Lurah. Bapak merasa kaget mendengar kabar tersebut. Tentu saja dia belum pernah berbicara apapun masalah pelaku ataupun orang yang ada di belakang santet istrinya. Agar semua beres dan jelas, maka bapak bersedia datang ke kampung Kang Asep untuk musyawarah di balai desa menyelesaikan masalahnya. Aku ikut membonceng bapak, sekaligus ingin menjawab rasa penasaranku apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kami sampai, keadaan di dalam ruangan balai desa sudah ramai oleh warga. Di depan terlihat Kang Asep yang sedang duduk di kursi kayu di sebelah kanan. Sedangkan di arah berlawanan, tampak seorang pria yang juga duduk dengan wajah gelisah penuh ketakutan. Baru belakangan aku ketahui bahwa pria yang hampir saja jadi sasaran amukan Kang Asep ini bernama Kang Mardi. Pak Lurah pun mulai membuka musyawarah. Aku duduk bersama warga lainnya, sedangkan bapak berada di depan bersama Pak Lurah. Suasana di balai desa ini mirip sekali di ruang persidangan. Kang Asep sebagai terdakwa, Kang Mardi sebagai korban, sedangkan Pak Lurah tampak seperti hakim pengadilan. "Kenapa kamu ingin membunuh Mardi?" tanya Pak Lurah. "Karena dia sudah mengguna-guna istri saya." "Kampret kau Mardi," teriak Kang Asep dengan penuh amarah. "Saya tidak melakukan apapun pada istrinya Pak Lurah. Siapa yang bilang kalau saya pelakunya? Apakah dia si dukun sialan itu yang memberitahumu sehingga fitnah ini timbul?" Kang Mardi tidak kalah geram sambil menunjuk-nunjuk muka bapak yang masih duduk santai di samping Pak Lurah. Jujur, aku sedikit tersinggung ketika bapak dikatakan dukun sialan oleh Kang Mardi. Pertama, bapakku bukan dukun dan tidak membuka praktik. Kedua, manusia sialan. Manusia sialan tidak akan mau membantu orang, apalagi pertolongannya itu bisa membahayakan keluarganya. Mungkin bapakku bukan malaikat yang 100% orang baik dan sempurna,
Tapi tetap saja, aku merasa marah ketika mendengar ucapan Kang Mardi. Semua mata kini tertuju pada Bapak, termasuk Pak Lurah. Tanpa perlu ditanya lagi, Bapak kemudian membuka mulut. "Sep, apa saya pernah mengucapkan satu nama terkait pelaku yang mengguna-guna istrimu?" Kang Asep hanya diam, tidak memberikan jawaban apapun. Pak Lurah mengulang pertanyaan kepada Kang Asep untuk mendapatkan jawaban pasti. "Memang tidak, Pak, tapi si Mardi ini kan dulu sempat berhubungan dengan Ratih sebelum akhirnya saya menikahinya. Lagian tadi malam dia terlihat lewat di rumah saya malam-malam. Sudah barang tentu dia pelakunya, Pak Lurah," ucap Kang Asep masih dengan nada geram. "Saya semalam hanya lewat, Pak Lurah. Tidak ada maksud apa-apa. Lagian istrimu itu memangnya bidadari. Masih banyak wanita cantik di luar sana yang bisa saya dapatkan," ucap Kang Mardi yang tak kalah emosi. Ketika Kang Mardi mau berkata lagi, Kang Asep beranjak dari duduknya dan meloncat sambil melayangkan satu pukulan tepat di pipi sebelah kiri Kang Mardi. Suasana di balai desa kembali riuh. Ada warga yang sibuk menarik Kang Asep agar tidak berkelahi, namun sebagian lagi bersorak ketawa ketiwi menyaksikan adegan yang jarang terjadi ini. Kang Mardi yang merasa dirinya dilecehkan karena dipukul di muka umum, merasa marah dan ingin menyerang balik. Tentu saja hal ini membuat warga kerepotan memisah dua pria yang sedang dikuasai amarah. Hampir 15 menit kegaduhan berlangsung hingga keadaan pun kembali kondusif. Kedua pria yang berkelahi ini kembali duduk tenang dengan kawalan beberapa warga di sampingnya, sekadar jaga-jaga agar kerusuhan tidak terulang kembali. "Saya tidak sedikit pun mengganggu istrinya, Pak Lurah. Memang apa buktinya kalau saya yang melakukan guna-guna itu? Lagian saya baru tahu kalau istrinya diguna-guna, Pak Lurah. Bukannya dari kabar yang saya dengar, istrinya itu mau bunuh diri di sumur belakang rumahnya. Lalu sekarang dia marah-marah menuduh saya yang tidak-tidak. Apakah ini cara kau saja untuk mencari kambing hitam atas ketidakbecusanmu mengurusi istri?" bentak Kang Mardi yang mungkin merasa emosi karena pukulan Kang Asep belum ia balas. Kang Asep hendak kembali loncat dan melayangkan pukulan, namun kali ini ada dua orang warga yang menahannya. Begitu juga Kang Mardi yang kedua tangannya dipegang warga lainnya seperti seorang tahanan. Pak Lurah tampak kebingungan. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan pertikaian kedua warganya ini? Setelah berpikir cukup lama dan membiarkan Kang Mardi dan Kang Asep beradu mulut, akhirnya Pak Lurah menggebrak meja. Keadaan menjadi hening, semua mata tertuju pada Pak Lurah. "Sudah begini saja, agar semuanya beres. Kita tidak punya bukti bahwa Mardi yang menyantet istrinya Asep. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran Asep yang menuduh bahwa Mardi pelakunya, mari kita tanya saja ke ahlinya. Orang yang lebih ngerti tentang hal-hal seperti ini," ucap Pak Lurah yang kemudian memalingkan pandangannya kepada bapakku. "Menurut Bapak yang lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini, sebenarnya siapa orang yang telah tega mengguna-guna istrinya si Asep ini? Apakah Mardi orangnya atau ada orang lain?" Mendengar pertanyaan dari Pak Lurah, mimik muka Bapak tampak kebingungan. Apa yang harus dia katakan sekarang? Ditambah semua mata warga tertuju padanya. Keadaan tiba-tiba menjadi hening. Semua warga terlihat serius, siap-siap mendengarkan ucapan yang akan keluar dari mulut Bapakku. Hingga akhirnya Bapak menarik nafas dalam-dalam sebelum ia mulai berbicara. "Jika saya memberitahu siapa pelakunya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan?" tanya Bapakku kepada warga yang berkumpul di sana. "Tentu saja kami akan menangkapnya, Pak. Masalah pengadilan kita tentukan nanti. Apa mau kita adili sendiri atau dibawa ke kantor polisi?" celetuk salah satu warga. "Memangnya kalian bisa menjamin bahwa ucapan saya benar?" "Tentu saja, Pak. Bapak kan seorang dukun," jawab warga lainnya yang sepertinya tampak semangat. "Begini ya bapak-bapak semua. Yang pertama, saya sangat tidak nyaman dibilang seorang dukun karena saya ini tidak membuka praktik. Saya ini hanya berniat membantu Asep karena kasihan melihat istrinya. Yang kedua, apa bapak-bapak di sini punya bukti penguat bahwa ucapan saya ini benar?" Setiap warga saling berpandangan. Wajah mereka nampak kebingungan, termasuk juga Pak Lurah. Tentu saja ucapan Bapak benar. Jika Bapakku menyebutkan nama baru, sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, tapi hanya akan mengalihkan kebencian pada orang baru lainnya.
Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak Lurah? Ucap warga yang tampak tidak sabar. Pak Lurah masih diam dan belum bisa mengambil keputusan. Sementara warga saling berbisik, berbicara di belakang, saling bertukar pendapat apa yang seharusnya mereka lakukan. Musyawarah ini berjalan begitu alot, sehingga tidak terasa azan maghrib pun terdengar. Begitu azan selesai berkumandang, tiba-tiba Pak Lurah bangun dari duduknya. Bisikan-bisikan di belakang pun seketika berhenti, dan semua mata kini tertuju pada Pak Lurah. Begini saja, agar cepat beres dan tidak ada lagi kecurigaan, bagaimana kalau si Mardi disumpah pocong? Pernyataan Pak Lurah membuat kaget semua orang. Bila kamu benar-benar tidak bersalah, seharusnya tidak keberatan, Mardi, ucap Pak Lurah menatap Kang Mardi, yang kemudian disusul gemuruh suara warga mengiyakan pendapat Pak Lurah tersebut. Tentu saja saya tidak keberatan, Pak, jawab Kang Mardi dengan sedikit ragu. Mungkin dia merasa merinding mendengar nama sumpah yang jarang dilakukan ini. Akhirnya keputusan Pak Lurah bisa sedikit meredam rasa kesal dari warga. Setelah itu Pak Lurah mengumumkan bahwa sumpah akan dilakukan setelah azan Isya di masjid. Kemudian ia memerintahkan beberapa warga untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kelangsungan sumpah pocong nanti, seperti kain kafan. Sepertinya Bapak mau berpendapat, tapi melihat antusias warga yang begitu semangat, maka Bapak memutuskan untuk setuju saja. Setidaknya kecurigaan ini tidak berakhir dengan kekerasan. Aku tidak terlalu paham dengan konsep sumpah pocong, tapi pendapat beberapa orang, sumpah ini ada karena percampuran agama dan tradisi budaya ketimuran, khususnya di Pulau Jawa. Jadi menurut kepercayaan warga setempat, sumpah pocong dilakukan oleh seseorang yang dicurigai berkata bohong. Konon bila si pembohong melakukan sumpah pocong, maka kesialan atau bahkan bencana bisa menyelimutinya seumur hidup. Sumpah ini dianggap bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Tapi di era modernisasi seperti sekarang, rasanya jarang orang yang akan melakukan cara-cara seperti ini. Sekitar 7:30 malam, banyak warga berkumpul di halaman depan masjid. Mereka penasaran dengan kejadian langka seperti ini. Entah bagaimana caranya, kabar tentang sumpah pocong ini cepat sekali merebak di kalangan warga. Kang Mardi yang baru selesai dimandikan, kini tubuhnya sedang dibungkus dengan kain kafan. Melihat pemandangan seperti itu, tentu saja membuat bulu kuduku merinding. Setelah tubuhnya selesai diikat dengan tali pocong, tubuh Kang Mardi dibopong ke tengah masjid. Sumpah siap diucapkan. Semua warga menyaksikan dengan tegang. Namun tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil dari arah luar. Kang Asep! Kang Asep! Kang Asep! Semua orang perhatiannya teralihkan ke arah pintu pagar masjid. Melihat seorang anak kecil sedang ngos-ngosan memanggil-manggil nama Kang Asep. Kang Asep yang merasa dirinya dipanggil, langsung menghampiri anak kecil yang ternyata anak tetangganya tersebut, sembari bertanya ada apa sebenarnya. Teh Ratih lari keluar rumah, gak tahu kenapa dan seperti orang kesurupan, ucap anak kecil dengan nada terbata-bata berusaha mengatur nafasnya. Teh Ratih lari, gak tahu kenapa, seperti orang kesurupan, ucap anak kecil dengan nada terbata-bata berusaha mengatur nafasnya. Tanpa pikir panjang, Kang Asep segera berlari menuju rumahnya. Seketika juga beberapa orang yang berada di masjid, termasuk Pak Lurah, segera menyusul Kang Asep, meninggalkan Kang Mardi yang masih duduk kebingungan dalam kondisi tubuh terikat dengan kain kafan. Aku dan Bapak juga ikut pergi, sedangkan orang-orang yang berkumpul di sana, ada yang pulang karena ketakutan, sebagian lagi ada yang pergi menyusul karena rasa penasaran. Ketika kami sampai di rumah Kang Asep, terlihat ibu mertuanya sedang menangis. Menurut mertua Kang Asep, ketika Teh Ratih sedang duduk menonton TV, tiba-tiba ada suara anjing yang menggonggong keras dan tidak henti-hentinya di luar rumah. Karena ibunya takut dengan anjing, maka Teh Ratih berinisiatif pergi ke halaman untuk mengusirnya. Namun selang beberapa menit, Teh Ratih tak juga kembali masuk ke dalam rumah. Lalu ibu pergi keluar untuk menyusulnya, tapi Ratih sudah tidak ada. Dan menurut tetangga, tadi Ratih terlihat berlari sambil memegang batu, mengejar anjing hitam ke arah barat, ucap mertua Kang Asep yang kemudian menangis kembali. Kang Asep yang hendak pergi karena emosi, ditahan oleh beberapa warga.
Kata Pak Lurah, sebaiknya kita melakukan pencarian bersama-sama. Sekitar 20 orang yang dipimpin Pak Lurah siap untuk melakukan pencarian Teh Rati. Sementara itu, Bapak mengajakku pulang setelah berpamitan dengan Kang Asep. Kata Bapak dia akan membantunya dengan cara lain. "Antar Bapak ke rumah Ki Merah, Jang," ucap Bapak kepadaku. Tanpa banyak bertanya, aku langsung menarik gas, meluncur menuju rumah Ki Merah. Sementara aku merasa yakin, mungkin Ki Merah lah pelakunya. Dia telah memanfaatkan kesempatan ketika Teh Rati ditinggalkan oleh suaminya untuk melancarkan serangannya lagi. "Memangnya Ki Merah itu siapa, Pak?" Di perjalanan untuk menghilangkan perasaan tegang, aku bertanya kepada Bapak. "Kamu masih ingat dengan cerita Bapak tentang Teh Maria?" Bapak malah balik bertanya kepadaku. Menurut Bapak, Ki Merah sejak muda memang gemar mengulik ilmu-ilmu kebatinan. Waktu itu Bapak masih remaja. Masih ingat ketika Kang Solihin hampir saja membunuh seorang pria yang diduga menyantet istrinya. Menurut Bapak, orang tersebut adalah Ki Merah. Memang waktu itu tidak ada bukti yang kuat, tapi berdasarkan desas-desus yang beredar, warga meyakini Ki Merah memang pelakunya. Bagaimana Bapak bisa yakin waktu itu kalau Ki Merah orangnya, Pak? Aku masih penasaran. Bapak bercerita bahwa kakekku lah yang memberitahunya. Waktu itu kakekku baru pulang dari sawah. Ketika lewat belakang rumah Kang Solihin, samar-samar dalam redupnya lampu bohlam, dia melihat sesosok pria sedang menggali tanah. Karena merasa curiga, kakekku bersembunyi di balik semak-semak untuk mengawasi. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, dan lubang itu telah selesai digali. Pria tersebut mengeluarkan bungkusan kain putih dari sakunya, yang kemudian ia masukkan ke dalam lubang galian yang baru dibuatnya. Saat melihat sesosok pria tersebut berbalik badan, dia yakin wajah itu adalah wajah Ki Merah. Dan keesokan harinya, tragedi mengerikan Teh Maria pun terjadi. Kakekku merasa berdosa juga karena tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat bila dia jadi saksi pun, tanpa bukti yang kuat, pengadilan akan tetap tidak percaya. "Kenapa Ki Merah melakukan itu pada Teh Maria, Pak?" Tanyaku masih penasaran. Menurut Bapak, tidak ada yang tahu apa motif dibalik penyantetan Teh Maria waktu itu. Ada yang bilang dia cemburu karena Ki Merah menaruh hati sama Teh Maria. Ada yang bilang keluarga Kang Solihin berselisih dengan keluarga Ki Merah tentang batas kebun mereka. Tapi ada juga yang bilang itu hanya kegilaan Ki Merah waktu muda yang ingin mencoba ilmu kebatinan yang baru dipelajarinya. Tidak ada yang pasti. Kabar itu semuanya simpang siur. Hanya Ki Merah sendiri yang tahu alasannya. Mengerikan kalau yang terakhir menjadi alasan Ki Merah menyantet orang. Sungguh merinding aku mendengar ada jenis orang seperti ini di muka bumi. Terus kenapa sekarang Bapak bisa yakin kalau yang mengguna-guna Teh Rati itu adalah Ki Merah? Kakekku pernah bilang kepada Bapak bahwa ilmu seperti ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya satu orang yang ia kenal yang bisa melakukan santet jenis ini. Dan satu lagi, menurut Bapakku, intuisi dan hasil dari penerawangannya selalu mengarah kepada Ki Merah. Tidak terasa dalam obrolan panjang itu, akhirnya kami tiba di depan rumah Ki Merah. Aku kira Bapak akan langsung melabrak, marah-marah dan menendang pintu rumahnya. Tapi nyatanya Bapak bertamu dengan sopan. Bapak mengetuk pintu masuk dengan pelan sambil mengucapkan salam. Istri Ki Merah menyambut dengan ramah, lalu kami dipersilahkan masuk. Segelas teh hangat dan keripik pisang disajikan sambil menunggu Ki Merah datang. Setelah Bapak dan Ki Merah duduk berhadap-hadapan, Bapak langsung mulai berbicara. "Saya mohon Ki, siapapun yang menyuruh Aki, tolong hentikan. Saya sudah tidak tega melihatnya." "Apa maksudmu?" jawab Ki Merah sambil cengengesan. "Sudahlah Ki, kita tidak usah berpura-pura lagi." Raut wajah Ki Merah berubah menjadi serius. Mungkin dia sudah tidak bisa lagi menyepelekan Bapak sekarang. Setelah memuji kejelian Bapak, Ki Merah mulai bercerita. "Sebenarnya, saya tidak mau menggunakan ilmu seperti ini. Kau tahu sendiri, akibat ulahku di masa lalu, aku sudah dicap jelek oleh masyarakat di sini. Dikucilkan, disepelekan, bahkan dipandang kriminal. Mereka hanya bisa menghakimi tanpa pernah tahu alasanku melakukannya dulu," ucap Ki Merah kepada Bapak. "Ada seorang pria yang umurnya mungkin sama denganku.
Dia mendatangiku malam-malam dan menceritakan masalahnya dengan gamblang. Aku tidak tega mendengarnya. Setelah mendengar ceritanya, aku merasa menjadi diriku yang dulu. Dia memiliki nasib sama sepertiku. Iblis dalam diriku muncul kembali hingga aku mengiyakan permintaannya. Lanjut Ki Merah. Memangnya apa yang pria itu ceritakan, Ki? Apa dia punya masalah dengan keluarga si Asep? Saya ingin mendengar alasannya. Bapak bertanya. Ketika hendak berbicara, Ki Merah lalu mengajak bapakku ke ruangannya. Katanya sebaiknya ini dibicarakan empat mata saja. Sial, padahal aku sangat penasaran. Sementara bapak pergi ke dalam dengan Ki Merah, aku menunggu di ruang tamu sambil ngemil keripik pisang. Aku kira Ki Merah bakal seperti di film-film horor, bengis dan juga congkak. Tapi sikapnya sama saja seperti orang pada umumnya. Malah bisa dibilang ramah, apalagi istrinya yang sudah menyajikan cemilan ini. Mungkin sekitar 15 menit berlalu, bapakku kembali bersama Ki Merah. Mereka langsung duduk di kursi seperti semula. Terlihat ada ketegangan di wajah mereka. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apa di dalam tadi mereka bertengkar? Jadi, kalau bukan Aki, apa ada orang lain? Bapak mulai berbicara. Aku mengaku memang sudah mengganggu keluarga si Asep. Tapi sasaranku memanglah si Asep itu sendiri, bukan istrinya. Malam itu aku mengirim 2 demit untuk membawa jiwa si Asep. Hanya untuk memberi pelajaran. Aku bersumpah tidak ada sedikit pun niat untuk membunuhnya. Tapi yang kena malah istrinya. Karena terlanjur sudah terjadi, aku pikir kalau istrinya menderita, maka si Asep juga akan merana. Aku juga yang mengirim peliharaanku untuk menghalang-halangimu saat kamu hendak pergi membantu si Asep. Jawab Ki Merah. Aku tiba-tiba jadi teringat kejadian di kebun teh saat anjing hitam yang mau menerkam bapak. Jadi itu memang benar ulahnya Ki Merah. Dan Aki juga yang hendak berniat mencelakakan keluarga saya saat saya berhasil menyadarkan kembali si Ratih. Nada bapak mulai naik. Aku memang mengirim peliharaanku untuk mengawasimu, tapi tidak memerintahkannya untuk mengganggumu. Istri saya diteror, Ki. Dia sampai jatuh sakit. Aku bersumpah demi apapun, hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengawasimu, bukan untuk mengganggumu. Aku mengawasimu hanya karena kagum padamu. Soalnya orang biasa sepertimu bisa melakukan upacara jemput lelembut. Usiamu terlalu muda untuk menguasai ilmu semacam itu, ucap Ki Merah. Entah sebuah kebenaran atau ini hanya pembelaan saja. Jujur saja aku tidak tahu. Kemudian bapak menyuruhku untuk menceritakan apa yang dialami ibu. Aku bercerita kepada Ki Merah tentang ibu yang melihat sosok wanita di kamar mandi dan sosok lainnya yang menjelma menjadi teman ibu yang sudah meninggal. Baiklah, saya mempercayai Aki kali ini. Tapi saya mohon, beritahu kemana Aki membawa lagi Ratih sekarang. Apa maksudmu membawa Ratih lagi? Ki Merah tampak terkejut. Ki Merah malam itu memang memerintahkan peliharaannya untuk mendatangi rumah Kang Asep, tapi untuk mengambil pocongan yang telah ia tanam di halaman rumah. Ki Merah tersadar bahwa perbuatannya salah. Karena setelah melakukan perbuatan keji itu lagi, dia selalu dihantui bayang-bayang Teh Maryah. Setiap malam, wajah Maryah selalu menghantuiku. Saat tidur dia masuk ke dalam mimpiku. Saat sedang diam, dia masuk ke dalam ingatan. Dan saat aku sedang bekerja pun dia menyusup dalam bayang-bayang. Sekarang aku sadar, ternyata balas dendam tidak membuahkan kepuasan, tapi malah penyesalan, ucap Ki Merah. Walaupun harus mengecewakan kliennya itu, Ki Merah mengambil resiko. Dia mengembalikan uang yang telah diberikan. Walaupun niat awal Ki Merah membantu bukan karena uangnya, tapi lebih kepada alasannya. Kita tentu selalu ingat, jika ada orang yang bernasib sama, kita seakan memiliki ikatan emosional dengan orang tersebut, hingga kemudian menimbulkan rasa empati seperti mengasihani diri sendiri. Malam itu Ki Merah mengaku dia telah berhenti urusannya dengan klien dan keluarga Kang Asep. Tidak ada lagi permainan dan tidak ada lagi gangguan. Bahkan dia menyesal telah belajar ilmu seperti itu. Entah benar atau tidak ucapan yang dikatakan Ki Merah itu, tapi kalau dilihat dari wajahnya, tampak sekali penyesalan yang sangat dalam. Aku melihatnya merasa kasihan. Mungkin seumur hidupnya, Ki Merah menderita dibayang-bayangi dosa masa lalunya. Jadi anjing hitam yang dikejar Ratih itu bukan atas perintah Aki. Sudah kubilang, aku hanya memerintahkan peliharaanku untuk mengambil benda yang aku tanam, bukan untuk mengganggunya.
Tapi kalau dia menggonggong dan sekarang dikejar oleh istri si Asep, aku tidak tahu, jawab Ki Merah. Sosok seperti apa yang ibumu lihat? Tanya Ki Merah kepadaku. Astagfirullahaladzim. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Ki Merah, Bapak sudah memotong. Tiba-tiba saja Bapak teringat dengan sosok wanita yang Teh Rati lihat ketika Bapak melakukan jemput lelembut. Deskripsi yang ibu sebutkan tentang sosok wanita tersebut sama persis dengan yang Teh Rati ceritakan sebelumnya. Bapak menepuk jidat. Katanya jangan-jangan dia melakukan kesalahan. Bapak bilang mungkin ada arwah yang ikut dan menempel ke tubuh Teh Rati saat diajak keluar. Karena takut terjadi sesuatu dengan Teh Rati, usai berbincang dengan Ki Merah, Bapak berpamitan untuk kembali ke rumah Kang Asep. Bapak mengerti Ki Merah tidak mau lagi terlibat dengan urusan seperti ini. Walaupun masih tanggung jawabnya karena telah memulai kekacauan ini. Ki Merah meminta tolong kepada Bapak untuk menyelesaikan masalah ini. Dia siap untuk dimintai bantuan bila Bapak membutuhkannya. Tapi kalau harus terlibat secara langsung seperti sekarang, dia takut hanya akan menimbulkan masalah baru saja. Aku dan Bapak lantas pergi kembali ke rumah Kang Asep. Sesampainya di sana, di rumah Kang Asep hanya ada ibu mertua dan adik iparnya saja. Menurut adik iparnya, Teh Rati masih belum ketemu. Warga yang dipimpin Pak Lurah pun masih berusaha mencari. Terakhir, katanya Teh Rati terlihat pergi ke arah pesawahan. Aku dan Bapak segera menyusul setelah meminjam senter. Suasana kampung benar-benar sepi. Tapi untungnya tidak terlalu gelap karena di langit bulan terlihat sempurna. Di bawah bayang-bayang bulan yang terhalang pohon-pohon besar yang menjulang, aku dan Bapak berjalan perlahan sambil mengarahkan senter ke semak-semak. Kami berniat menyusul rombongan Pak Lurah ke arah sawah. Begitu kami keluar kampung dan berjalan menuju pesawahan, terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Aku dan Bapak saling berpandangan, dari mana suara anjing itu berasal. Lolongan itu terdengar sekitar 3 kali, kemudian lenyap bersama angin malam. Kenapa rombongan Pak Lurah tidak terlihat juga ya Pak? Bapak tidak menjawab pertanyaanku. Mulutnya tampak komat kamit, mungkin sedang melafalkan doa. Aku tidak bisa mengganggunya kalau Bapak sedang begitu. Aku berkonsentrasi untuk berjalan di pematang sawah yang licin. Angin sepoi-sepoi membuat bulu kuduk merinding. Ikut Bapak Jang, ucap Bapak tiba-tiba. Setelah kami berjalan cukup lama dan belum bertemu juga dengan rombongan Pak Lurah, aku berjalan mengikuti Bapak menuju sebuah saung kecil di tengah sawah. Aku kira Bapak hendak mengajakku beristirahat. Tapi begitu kami sampai beberapa meter lagi dari saung, terdengar suara lengkingan anjing yang amat lirih dan pelan. Bapak segera mengarahkan senter ke arah saung, tapi tidak terlihat apapun di sana. Kami berjalan pelan sambil terus memperhatikan. Begitu cahaya senter Bapak menyorot ke arah kolong saung, terlihat sesosok tubuh dengan rambut tergerai sedang jongkok membelakangi kami berdua. Bapak mematikan lampu senternya. Kami berdua jongkok sambil jalan perlahan. Rupanya sosok itu belum sadar dengan kedatangan kami berdua. Aku mengira mungkin itu semacam makhluk kejadian yang baru keluar malam-malam. Atau mungkin itu arwah yang kebetulan sekelebat kami lihat. Tapi begitu aku mendongakkan kepala, sosok itu masih terlihat di sana. Aku dan Bapak masih tetap mengawasi. Perlahan, sosok itu merayap dari luar. Kakinya nampak sedang menjepit sesuatu. Tapi begitu kami memperhatikan dengan seksama, tiba-tiba kepalanya berputar pelan. Hingga akhirnya kami saling bertatapan. Itu Teh Rati dengan wajah yang sangat menyeramkan. Matanya melotot tajam ke arah kami. Karena sudah ketahuan, kami segera beranjak berdiri. Tapi Teh Rati masih jongkok, kakinya menjepit kepala anjing hitam. Terlihat baju daster yang ia kenakan robek dan ada bercak-bercak darah. Di pahanya pun terlihat luka gores bekas cakaran kuku anjing. Lepaskan anjing itu Ratih, perintah Bapak. Namun Teh Ratih tidak menjawab, dia malah meludah ke arah Bapak. Kemudian Teh Ratih mengambil batu seukuran mangkuk di sampingnya. Dengan sekali ayunan ke atas, batu tersebut ia hantamkan ke kepala anjing yang ia jepit. Seketika darah muncrat kemana-mana. Wajah pucat Teh Ratih kini telah berlumur merah. Anjing itu tak langsung mati. Masih terdengar nafasnya yang tersengal-sengal karena tenggorokannya terjepit. Hantaman kedua, ketiga terus diluncurkan sampai terdengar suara rembukan tulang. Kepala anjing itu kini hancur berantakan, bahkan biji matanya terlepas keluar.
Walaupun wajah anjing itu sudah hancur, tapi Teh Ratih masih belum berhenti menghantamnya dengan batu. Aku dan bapak hanya berdoa melihat kelakuannya. Sebenarnya kami hendak mencegahnya, tapi kalau salah, malah kamilah yang akan menjadi sasaran hantaman batu selanjutnya. Bukan hanya wajahnya, rambut Teh Ratih yang tergerai kini telah bercampur dengan cipratan darah dan juga cacaran daging kecil yang menempel. Tidak tampak penyesalan di wajah Teh Ratih, tapi sebaliknya, dia tampak geram. Aku yang ketakutan kemudian mundur beberapa langkah, sedangkan bapak semakin maju mendekati Teh Ratih. "Hentikan, Ratih." Mendengar suara bapak, perhatian Teh Ratih pada bangkai anjing itu teralihkan. Dengan batu yang masih di tangan, sekarang Teh Ratih menatap bapak lekat-lekat. Tanpa pemberitahuan dahulu, Teh Ratih langsung melemparkan batu di tangannya ke arah bapak. Melesat begitu cepat, seperti batu itu terbuat dari busa. Entah apa yang merasukinya hingga kekuatannya berlipat ganda. Walaupun sempat menghindar, tapi lemparannya telak mengenai lutut kanan bapak. Bapakku jatuh terperosok dalam lumpur sawah. Aku refleks langsung menghampiri bapak. Rasa takut pada Teh Ratih tiba-tiba saja hilang seketika. Sungguh, aku geram dan hendak membalas dendam dengan melemparkan kembali batu itu padanya. Belum sempat aku membalas, Teh Ratih loncat ke arah tiang penyangga saung. Dalam sekejap ia naik seperti monyet menuju atap. Menyaksikan semua itu membuat tubuhku mati rasa, ingin rasanya lari dan berteriak karena ketakutan. Tapi yang terjadi justru lututku malah lemas dan tenggorokanku pun terasa kosong tak ada suara. Teh Ratih jongkok di atas atap saung dengan rambut tergerai panjang dan muka berlumuran darah. Disinari cahaya bulan di atasnya, dia tertawa ngikik seperti kuntilanak. "Lihat merah, peliharaanmu sudah aku musnahkan sebagai ganjaran karena tidak menyelesaikan permintaan." Kepala Teh Ratih mendongak ke langit. Kemudian ia tertawa lagi. Untuk sesaat aku diam memaku menyaksikan kejadian mengerikan itu, hingga akhirnya aku tersadar dan segera menolong bapak yang masih berusaha berdiri sambil menahan sakit. Luka di lutut bapak tidak terlalu parah, tapi tampak darah segar mengucur dan dagingnya sedikit terkelupas. Teh Ratih kembali memperhatikan kami berdua. Raut wajahnya berubah menjadi serius. "Jangan pernah ganggu urusanku, atau kuhancurkan kepalamu seperti anjing itu." Kemudian Teh Ratih meloncat ke pematang sawah. Dia merayap dengan cepat seperti kadal. Entah akan pergi kemana, tapi dia pergi tanpa memperhatikan kami lagi. Dari kejauhan, dia seperti tenggelam dalam kegelapan. Kalau saja kaki bapak sehat, mungkin bapak akan mengejarnya. Dengan luka yang masih menganga, aku segera membopong bapak kembali ke rumah Kang Asep. Katanya, kami harus lapor Pak Lurah sebelum terjadi hal-hal yang lebih mengerikan kepada Teh Ratih. Entahlah apa maksudnya bapak dengan hal yang lebih mengerikan itu. Karena aku tidak bisa lagi membayangkan hal yang lebih mengerikan dari melihat pecahan kepala anjing di depan mata. Terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini sampai di akhir video. Nantikan kelanjutan kisah ini di part selanjutnya. Sampai jumpa.